Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Udah David Khalik. Semoga Allah senantiasa panjangkan umur beliau, sehat walafiat. Senyum selalu beliau, senang kita memandangnya. Ganteng lagi. Ibu-ibu yang salehah dan anak-anakku, para santri pesantren Adzikra yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Cahaya Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau sudah sampaikan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah supaya kita mengambil hikmah, mempelajarinya, menguatkan iman kita. Entah di daerah yang lain, saat ini di tempat kita berada sedang turun hujan. Artinya apa? Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan? Siapa yang menghentikan hujan? Siapa yang memindahkan hujan? Bukan pawang hujan? Oh bukan. Baik, ini menandakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur segala sesuatu untuk hambanya. Tidak ada satu peristiwa, kejadian tanpa pengetahuan Allah dan di luar aturan Allah. Semuanya dalam aturan Allah dan dalam pengetahuan Allah, termasuk kita hari ini hadir di majelis ini, para pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan acara ini, karena takdir Allah. Allah memberi hidayah, Allah memberi inayah, la haula wala quwata illa billah. Semua kekuasaan Allah. Kita terhindar dari maksiat karena dihindarkan oleh Allah. Kita bisa melakukan ketaatan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kepada kita. Bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sempurna. Ini Masya Allah, cantik-cantik ya Kang David ya? Iya, Masya Allah. Cantik nggak Bu? Oh kata ibu ya, Alhamdulillah. Adik-adik ganteng-ganteng ya? Alhamdulillah, rasakan saja nikmat Allah, ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu di balik jasad ini Allah beri kepada kita apa? Ada hati. Ibu punya hati? Mana hatinya? Oh itu. Yang kedua, Allah beri mata yang kita bisa melihat, memandang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah beri pendengaran kepada kita. Pendengaran kita bisa menyimak, mendengar. Kalau nggak nyimak sih mungkin aneh ini ya. Saya ngomong apa? Nggak bisa didengar. Allah beri kepada kita. Maka ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 3 modal besar yang Allah beri kepada kita. Hati, penglihatan, pendengaran. Sayang, Allah sudah memberi kabar kepada kita. Ada orang yang tidak memfungsikan hatinya dengan baik. Ada orang yang tidak memfungsikan pandangan matanya dengan baik. Ada orang yang tidak memfungsikan pendengaran telinganya dengan baik. Sehingga apa? Dia bisa tersesat. Kalau tersesat, ujung-ujungnya nanti akan merugi di akhirat. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah telah ciptakan nanti banyak penghuni neraka dari kelompok jin dan manusia. Wal'iyadu billah.
Kok Allah pakai walaqad? Allah bersumpah, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sesuatu kan belum terjadi. Walaqad. Seolah akan sudah terjadi, padahal belum. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa? Menunjukkan itu benar-benar akan terjadi. Lalu mana? Mereka yang masuk neraka, mereka yang sesat. Mereka yang sesat karena apa? Tidak memfungsikan hati, pikiran dan pendengarannya dengan baik. Dia memandang alam ciptaan Allah tapi hatinya tidak tersentuh. Dia mendengar yang baik-baik, nasihat-nasihat tapi tidak tergugah. Dia punya hati seolah hatinya mati, hatinya sakit, tidak merasa. Padahal kan bagusnya pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasa. Artinya apa? Segala apa yang terjadi hendaklah kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak, semua yang dimuliakan oleh Allah, para pemirsa, hidup ini ujian. Ujiannya apa? Ujiannya mau mengikut kebenaran atau mau ikut kebatilan. Yang ikut kebenaran insya Allah dia bahagia, dia selamat. Yang ikut kebatilan dia akan celaka dan dia akan merugi. Maka kita semuanya hendaklah yang mana kita ikuti? Pasti dong ikut kepada kebenaran. Maka bagaimana supaya kita bisa mengikuti kebenaran? Fungsikan dengan sebaik-baiknya. Hati memikirkan, memahami tentang apa yang Allah inginkan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi rezeki? Allah. Lalu kita mau kemana nanti? Pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa semua yang dimuliakan oleh Allah, karena kita yakin sebagai makhluk Allah, tugas kita mengikuti apa yang dimaui oleh pencipta kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah lihat, tatap segala peristiwa kejadian di sekitar kita dengan apa? Dengan perasaan yang baik. Kemudian bangunlah iman. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Segala apa yang kita lihat membuat kita makin yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah pendengaran kita, coba deh dengar nasihat, dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar sholawat, dengar zikir. Insya Allah tenangkan hati kita. Punya duit, enggak punya duit, insya Allah tenang. Tapi enaknya sih tenang punya duit. Begitu.